selamat datang di Tribun Inspirasi Lokal. Kali ini bersama dengan saya Kani Raras yang bakal nemenin Tribuners untuk ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu sosok inspiratif yang pastinya obrolan kali ini juga nggak kalah seru sama yang edisi sebelumnya ya. Oke, kita sudah masuk ke bulan Juni, menghitung mundur sampai akhir tahun 2022. Udah pada ter-accomplish mungkin goals-goals kamu? Jangan galau mikirin itu dulu ya. Mungkin dengan obrolan yang inspiratif ini juga bisa turut menginspirasi Tribuners semua ya. Oke, sekarang saya sedang berada di kota Yogyakarta dan akan ngobrol sama salah satu expert di bidang fotografi dan juga merupakan founder dari komunitas Hunting Pasar. Untuk itu, mari kita ucapkan selamat datang kepada Mas Bagus Kresnawan. Halo Mas. Terima kasih Raras. Halo Tribuners semuanya di rumah. Kabar baik Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Bagus ini memang asli Jogja ya? Aku kebetulan asli Jogja dan sampai hari ini masih tinggal di Jogja. Oke, tinggal di Jogja sebagai seorang fotografer. Iya. Banyak gak sih privilege-nya? Cia, ngomongin privilege nih. Ya kalau kita ngomongin Jogja tentu itu menjadi salah satu destinasi kan. Betul. Apalagi kalau ngomongin fotografer, di Jogja itu bakal nemu banyak spotnya. Alam dapat. Betul. Culture dapat, Betul. kuliner dapat, ya kan. Jadi kadang-kadang tuh aku kalau dilihat sama teman-teman fotografer di luar Jogja itu bikin iri karena di sini tuh apa-apa mudah didapat. Setuju, benar banget ya. Tapi mulai nyemplung dan akhirnya memutuskan untuk, oke deh mau mendalami skill di bidang fotografi ini kapan nih Mas Bagus? Sebenarnya kayak kalau kita ngomongin kreatif dulu deh. Ya boleh. Kita ngomongin industri kreatif gitu, aku sebenarnya ada di situ awalnya justru malah main musik, bukan dari fotografi. Aduh anak band. Ceritanya. Iya ceritanya gitu. Jadi mungkin di era tahun 2008 sampai 2010 itu di Jogja anak mudanya itu kalau nggak main otomotif, main basket. Bener. Ya kan? Bener. Atau main musik. Gitu. Jadi otomotif aku tidak cukup berani untuk kebut-kebutan. Untuk main basket tidak cukup kuat untuk lari-lari. Jadi akhirnya main musik ya. Yang mungkin stay di panggung aja ya. Iya, kelihatan paling keren gitu waktu itu gitu. Nah, terus kebutuhan dari band atau musikku sendiri adalah pasti butuh visual kan. Nah. Jadi waktu itu ceritanya kita bikin video klip. Oh, iya. Ya ala DIY lah. Jadi kalau teman-teman mungkin yang baru mulai coba-coba bikin video pasti akan selalu bikin video-video pendek gitu dikasih musik. Sorry aku motong dikit. Soalnya waktu itu Mas, memang zaman banget kan festival band sama audisi-audisi yang dikirimnya pakai video juga. Betul ya kan? gitu. Jadi waktu itu juga selain kita mau bikin dokumentasi waktu kita manggung ya, kita tuh pengen bikin video klip yang yang satu murah, ya kan? Bener. Yang kedua itu bisa semau kita gitu. Benar. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku sama teman-teman itu belajar untuk lebih ke video sih awalnya ya. Gitu. Jadi mungkin waktu itu aku nekat juga sampai jual salah satu instrumen musik gitu, terus udahlah kredit kamera lah. Ntar pasti kita bisa nih belajar nih gitu. Gitu. Jadi dari situ nyebur sedikit, basah sedikit, akhirnya ya udah nyelam sekalian masuk ke industrinya. Gitu. Jadi awalnya malah dari coba-coba yang tidak disengaja tadi ya. Dan aku yakin juga banyak teman-teman yang terjun di fotografi, videografi itu banyak yang awalnya dari kayak gitu dulu. Jadi iseng-iseng akhirnya keterusan ya udah nyemplung sekalian gitu. Itu berarti di tahun-tahun 2008-2010 tadi Mas? Enggak, kalau aku mulai secara profesional masuk ke fotografi sama videografi di tahun 2012. Oke. 2012 sudah 10 tahun ya Tribuners ternyata ya. Tidak terasa Tidak terasa ya gitu. Tapi awalnya belajar fotografi nih Mas Bagus gitu. Mungkin kan tadi dari awalnya iseng-iseng pertama baru kecebur dikit nih. Ya udah ini nyelam sekalian gitu. Apakah menurut Mas Bagus tuh fotografi adalah satu hal yang mudah untuk ditekuni dan dipelajari? Ya, fotografi itu sebenarnya secara tidak sadar kita itu sangat dekat ya. Karena media kita untuk mengabadikan momen, mengabadikan tumbuh kembang anak gitu, mengabadikan momen-momen dengan orang tercinta, dengan keluarga itu ya
paling mudah waktu itu pakai fotografi gitu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin orang akan sangat depend on seberapa kaya kamu sampai bisa punya kamera gitu. Oke. Zaman dulu mahal gitu. Jadi mungkin benar. satu keluarga cuma punya satu atau satu keluarga besar cuma punya satu sudah dijamin. Itu style, Mas. Iya, style. Masih pakai medianya masih film gitu kan. Masih hari ini difoto besok harus dicuci lagi. Gitu. Nah, kalau sekarang kan setiap individu tuh punya kamera. Iya. Ya di kantongmu pasti ada 2 kamera kan minimal. Iya, smartphone ya. Iya, benar. Gitu. Jadi itu sangat dekat dengan kita sekarang sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau belajar foto itu sekarang mungkin tujuannya mungkin nggak harus selalu punya barang toolsnya ya, tapi bisa belajar dulu karena kita tetap punya handphone yang bisa buat kita belajar dari basicnya dulu gitu. Iya. Jadi awalnya memang dari situ ya, Mas ya. Oke, kita bakalan ngobrolin sedikit tentang komunitas dari Mas Bagus ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang hunting pasar nih, Mas. Ya. Ini dari awal belajar fotografi sampai akhirnya memutuskan untuk oke deh mau bikin komunitas. Ini triggernya apa nih, Mas Bagus? Kayak tadi aku bilang kalau waktu 2012 itu langsung ke industri, aku tuh lebih ke video ya. Oke. Sebenarnya pun sampai sekarang akhirnya juga aku sebenarnya profesi sehari-hari sebagai sutradara gitu. Jadi mostly berkaitan sama video syuting dan lain-lain. Iya. Nah, cuman di tahun 2018 itu aku ngerasa kayak aku punya gap nih di dunia visual tuh, gap yang cukup ada hal fundamental yang aku skip. Padahal sudah 7 tahun berkiprah ya waktu itu ya? Iya, kurang lebih 7 tahun ya. Dan ternyata itu adalah fotografi basic gitu. Oke. Jadi waktu itu aku terjun di industri ya, langsung di videografi itu kan teknis banget tuh. Kita akan sangat bergantung sama teknologi ya kalau video. Resolusi, kedalaman warna, bagaimana cara kita ada si kamera itu dia punya teknologi untuk bisa slow motion kayak gitu lah. Kita sangat tergantung sama teknologi itu. Nah, di sisi lain, aku juga merasa aku harus belajar dari nol lagi nih untuk fotografi. Karena aku skip tuh waktu itu, langsung belajarnya itu banyak ke teknis, tapi hal yang fundamental ini, fotografi. Fotografi itu kan melukis dengan cahaya. Gitu. Jadi, ini kayaknya aku harus belajar lagi deh. Gitu. Jadi waktu itu aku putuskan untuk motret di tempat yang paling mudah diakses. Yaitu pasar. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin pasar, di situ kita ketemu banyak orang. Betul. Karakternya jelas beda-beda. Terus kita nggak bisa ngatur orang di pasar. Bener. Jadi kayak misalnya motret, waduh Bu, chin up. Ini agak susah gitu karena dia harus beraktivitas seperti normalnya dia. Gitu. Jadi ini sangat menarik buat aku gitu. Dan pasar itu juga menurutku adalah karakteristik suatu wilayah. Jadi yang paling mudah aku akses ke pasar ya aku ke pasar gitu. Jadi aku motret dulu di pasar. Mungkin juga waktu itu ya 2018 itu genre fotografi street sama human interest tuh memang lagi naik-naiknya gitu. Jadi orang banyak banget yang suka motret di ruang publik. Jadi kalau di pasar, di jalanan itu kan di ruang publik, yang mana kita kadang nggak bisa ngatur subjek dan kita nggak bisa mengharapkan banyak gitu. Kadang-kadang tuh berangkat dari rumah, aku nanti mau motret orang yang pakai baju ini, pakai lagi ngapain, lagi penjual ini. Kadang-kadang kita sampai situ tuh nggak dapat apa-apa seringnya gitu. Nah itu yang menurutku sebagai tantangan, aku harus bisa belajar dari nol lagi di sebuah tempat yang bisa kutemui banyak orang. Iya, lebih spontan juga ya Mas. Betul, ya berarti ya. Iya sih, karena memang pasar itu kan aksesnya cukup mudah ya Mas. Maksudnya kan siapa saja bisa datang ke pasar gitu, dan setiap apa aja tuh bisa disorotin gitu loh. Maksudnya pun ketika Mas Bagus lagi motret di pasar, itu kan kadang-kadang juga motret interaksi antara penjual dan pembelinya juga nggak sih Mas? Kadang-kadang kalau kayak gitu. Iya, kadang-kadang ini juga salah satu kontribusi kita ke sejarah. Karena orang mungkin nggak terlalu into untuk motret pasar, mungkin dianggapnya pasar kumuh, pasar banyak premannya gitu. Nah, sekarang itu banyak pasar yang sudah tidak seperti pasar itu waktu aslinya gitu. Jadi bangunannya kayak di Jogja ya teman-teman mungkin yang sering hunting street di Jogja itu Papal.
beberapa pasar yang punya karakteristik kayak misalnya nih Ya. di Pasar Prawiro Taman, Oke. dulu itu ada salah satu sudut tempat penjual ayam itu yang gentengnya itu bolong Oke. atau dikasih genteng kaca gitu. Iya. Nah, ketika jam tertentu di sebelah kanannya ada ya penjual nasi yang lagi nanak nasi, itu kan keluar asap. Nah, asap itu membentuk ray of light gitu, cahaya surga lah. Iya. Nah, itu buat teman-teman yang sering hunting ke Pasar Prawiro Taman itu adalah spot andalan. Oke. Nah, tapi beberapa tahun terakhir kan mereka direnovasi, jadi bagus karena emang pasar jadi modern kayak supermarket, ada liftnya, ada pasar di situ sekarang ada lift, ada eskalatornya dan orang juga lebih nyaman. Sebenarnya ada sisi positifnya, banyak sisi positifnya, orang akan lebih nyaman pasar belanja di situ. Tapi buat kami fotografer jalanan itu kurang menantang, ya kan? Jadi kurang menantang gitu. Jadi sebenarnya peran kami dalam sejarah adalah mengabadikan bagaimana tempat-tempat ini itu pernah ada di masanya menjadi salah satu tempat yang jadi punya karakteristik tersendiri. Iya betul. Waktu itu Mas awal mulanya hunting pasar ini, itu kan atas keinginan Mas Bagus untuk lebih mendalami fotografi dari awal lagi gitu ya. Itu berangkatnya sendirian waktu itu Mas, kayak udah deh hari ini mau hunting pasar gitu, atau kayak ngajak teman-teman atau gimana gitu? Pertama sendirian. Oke. Terus aku kan pasti upload tuh, kadang-kadang dulu aku bikin kayak vlog photo walk gitu. Jadi kamera itu aku kasih point of view kamera lagi, jadi orang bisa ngelihat point of view-ku motret, terus hasilnya seperti apa. Nah dari situ banyak teman-teman yang ternyata pengen tuh melakukan hal serupa. Tertarik gitu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kan mereka takut juga karena ya ada beberapa stigma. Kalau motret orang nggak boleh, nanti orangnya nggak berkenan, kita dimarahin takut. Nah akhirnya banyak yang kayak, Mas aku ikutan dong. Kalau kamu, waktu itu aku bikin hashtag hunting pasar gitu. Itu sebatas hashtag sebenarnya waktu itu ya. Aku ikutan dong Mas kalau hunting pasar. Oke, karena aku tinggal di Jogja, aku akhirnya kumpulin tuh beberapa teman-teman. Ya udah ya Jogja yuk, kita weekend ini hunting ke Pasar Beringharjo gitu misalnya. Nah ternyata yang di luar kota itu protes. Kan banyak tuh teman-temanku di luar kota. Aku ikutan juga, gimana caranya nih di sini? Ya ayo kita bikin komunitas aja dari situ. Jadi sespontan itu akhirnya waktu itu singkat banget sih, hanya beberapa minggu gitu langsung dari teman-teman di Jakarta ada region gitu, hunting pasar Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Denpasar, Lombok, terus menyusul kota-kota kayak di Aceh ada juga, dan itu membernya itu malah bukan banyakan dari profesional Mbak Raras. Gitu. Jadi lucunya adalah di hunting pasar itu banyak member yang acak banget gitu loh. Jadi mahasiswa ada, pelajar ada, ibu rumah tangga ada, polisi ada, bahkan ada di region kita di Kediri kalau nggak salah itu salah satu penggagasnya ternyata adalah Wakapolsek di sana gitu. Jadi aku kaget gitu. Ternyata fotografi itu se-universal itu. Betul. Untuk apa? Ternyata mereka punya kesamaan kegemaran yang sama fotografi. Mungkin juga karena pendekatanku waktu itu ketika aku hunting dan sosial media konten yang aku bikin itu fun gitu ya. Jadi orang nggak merasa terintimidasi untuk aku ikut sebuah komunitas motret di pasar gitu. Jadi ini kayaknya seru banget nih gitu. Jadi banyak banget yang akhirnya menginisiasi di kota-kota itu dan kemudian sampai hari ini kita ada di lebih dari 80 kota di seluruh Indonesia. Berarti memang karena kebetulan di tahun 2018 ya Mas ya. Ini pas lagi rame-ramenya, kebetulan human interest lagi rame, jadi hunting pasar juga langsung naik di tahun yang sama ya. Mungkin trennya juga waktu itu gadget juga ngarahnya ke fotografi. Jadi smartphone ngarahnya ke fotografi. Jadi ketika orang mau belajar foto waktu itu ya salah satu pintu masuknya adalah motret di ruang publik. Nah berarti hunting pasar ini nggak melulu orang-orang yang pakai kamera profesional dong Mas, atau gimana? Justru malah kita juga punya semangat bahwa kita bebas pakai kamera apa aja. Kamu bahkan Raras nih pengen belajar motret, tapi aku nggak punya kamera atau pengen beli kamera, ya udah gabung aja ikut hunting sama kita, ntar pinjam kamera temennya, ngicipin, keracunan beli, atau akhirnya mikir, kayaknya aku
nggak mau beli kamera deh, beli smartphone aja deh aku butuhnya karena bisa buat bikin TikTok misalnya kayak gitu kan. Iya, bener. Nah akhirnya proses pengambilan keputusan itu bisa terjadi karena banyak insight dari teman-teman di komunitas. Gitu. Oke. Jadi itu ya sebenarnya mungkin kan soalnya kebanyakan mindset orang itu Mas kalau gabung ke komunitas berarti kita harus sudah punya bekal duluan nih gitu loh. Iya memang ada beberapa komunitas yang kamu masuk itu harus punya merek yang sama atau kamu masuk ditanyain karyamu apa coba dilihat dulu. Iya. Atau kamu masuk harus ada registrasinya ya mungkin gitu kan. Ini. Nah itu yang kita hindari di hunting pasar. Gitu. Jadi di hunting pasar ini benar-benar kita kemas si komunitas fotografi itu dengan fun tanpa menyepelekan unsur-unsur fundamental yang kita belajar foto. Bahkan kalau Raras lihat di bio Instagramnya kita itu ada motonya atau tagline-nya itu komunitas sarapan bergedok belajar foto dan video. Itu beneran bukan karena kebalik. Karena teman-teman musli itu datang untuk ke pasar itu pertama pasti, Bang, di sini rekomendasi sarapannya apa nih? Ya kebanyakan teman-teman ini amatir gitu. Lagi mau belajar, bahkan mereka datang tuh kadang cuma tanya konsultasi gini. Intinya orang-orang yang ada di dalam komunitas hunting pasar ini bukan orang-orang yang pelit ilmu gitu kan Mas? Iya, barter terus. Bahkan kayak aku misalnya nih, ketika aku katakanlah aku udah profesional ya, udah terjun, udah mata pencaharianku adalah foto sama video gitu. Ketika aku masuk hunting pasar tuh banyak teman-teman yang lebih muda itu punya insight lebih seger gitu. Betul. Tentang bisa tentang tren, bisa tentang peluang, bisa tentang berbagi gosip-gosip visual gitu kan. Itu jadi kayak kita tuh saling melengkapi. Yang lebih muda mungkin butuh pengalaman dari yang lebih lebih dahulu masuk di industri. Yang sudah ada di industri ini butuh insight seger dari teman-teman yang masih hobi. Gitu. Ya. Nah itu kan tadi mungkin adalah salah satu manfaat yang didapatkan dari internalnya ya Mas. Nah kalau dari komunitas kepada penjual sendiri itu dampak yang diberikan tuh seperti apa Mas? Kalau kita ke pasar ya, sekarang katakanlah 80 kota deh. Gitu. Per kotanya ada 20 orang setiap weekend. Kita kan hampir setiap weekend tuh kalau kita mau 20 orang itu kalau ke pasar pasti sarapannya di pasar, beli jajan pasar, terus kadang pulang ngoleh-olehin orang yang di rumah. Bener sih. Iya kan? Bener. Ya, bisa dihitung tuh. Berarti kita berkontribusi pada industri UMKM pada khususnya tuh makanan lah, paling mudah lah yang diakses ya. Itu setiap weekend berarti berapa rupiah yang menjadi transaksi di situ. Gitu. Bener. Itu kita lakukan tanpa intervensi, tanpa kita harus mikir wah aku harus berkontribusi. Bahkan kita ngelakuinnya nggak sadar karena kita cuma beli jajan makan. Tapi kan kita sudah berkontribusi di pelestarian mungkin kalau dibilang ya pelestarian makanan tradisional. Betul. Nah tapi kalau dari hunting pasar sendiri sering Mas bikin pameran gitu, exhibition gitu Mas? Iya, sebagai komunitas yang berkedok foto ya. Berkedok foto. Tentu kita juga tetap membuat salah satu aktivitas wajib. Itu adalah pameran gitu. Jadi kalau pameran kita memang itu kayaknya diambil di semua komunitas ya. Karena kalau di pameran itu gini, kalau kita hunting weekend nih katakanlah, Sabtu kita hunting di pasar A gitu. Kita datang itu tujuannya makan sama motret. Ya kan? Tetap harus ada makan ya. Kadang-kadang ya cuman pakai kolor, sandal jepit gitu. Nah, kita butuh tuh suatu activity yang kita bisa datang, kita menghargai karya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman musisi, cara menghargai karyanya adalah dengan konser. Datang menikmati konser. Teman-teman fotografer atau teman-teman yang ada di visual gitu akan membuat screening film atau tentu pameran gitu. Jadi kalau di pameran kan kadang-kadang kita menikmati fotonya ya. Kalau sekarang itu menikmati fotonya hanya sebatas 2 jempol gitu kan. Di layar. Di like. Ukurannya segini gitu kan. Kita lihat gitu. Tapi kalau ketika kita di pameran itu kita bisa datang bertukar informasi di situ sambil melihat karya yang di print gede itu kayak
wow, keluar gitu nyawanya. Iya, benar-benar. Dan rasanya kayak dibawa ke momen itu lagi gitu nggak sih Mas rasanya? Iya, benar. Jadi nanti teman-teman coba deh di rumah ya, yang sering motret atau punya karya fotografi, kamu cetak, terus kamu coba lihat tuh karyanya dicetak sama di handphone, sama di komputer tuh pasti punya nyawa yang berbeda tuh ketika kita cetak gitu. Karena kan yang namanya kita cetak tuh kadang-kadang kita ngeliatnya tuh bisa deket banget gini, terus bisa dilihat dari jauh gini, kadang-kadang kita bisa punya kenangan-kenangan tersendiri tentang bagaimana cara kita prosesnya gitu. Kita menghargai proses dari kita motret sampai nyetaknya. Itu experience yang harus teman-teman Tribuners coba deh di rumah. Nah, nih Mas mungkin mumpung lagi ngomongin ya soal mencetak foto, aku pengen lihat dong salah satu karya Mas Bagus yang sudah dicetak. Kebetulan, ini aku bawa salah satu karyaku. Oke. Ini adalah salah satu hasil ketika aku sama teman-teman hunting pasar itu motret di Lasem. Lasem itu di daerah Jawa Tengah gitu. Oh, itu ini kalau nggak salah namanya Pak Adi, dia adalah pengrajin tempe. Jadi kita foto itu kadang-kadang subjek-subjek ini itu mereka minta fotonya, Mas di WA dong. Gitu. Pak, saya cetakin aja gitu. Oh, gitu. Saya cetakin aja, ini nanti cetakannya ini Bapak bisa pajang di tokonya Bapak gitu. Nah, kadang-kadang kalau di luar kota ya kita kirim, atau kalau enggak aku kan sampai minggu depannya atau berapa hari gitu aku samperin lagi untuk aku cetakin foto seperti ini kayak gini nih. Jadi kita ngambil foto itu kan menyerap energi. Menyerap energi kebahagiaan kan, kebahagiaan dari si subjek ini kita serap. Nah, kita harus mengembalikannya juga dalam bentuk kebahagiaan. Dan itu penting banget ya Mas untuk mencetak momen ini tuh sedemikian rupa seperti waktu fotonya diambil gitu nggak sih? Jadi ini jadi kenangan juga. Nanti mungkin 20 tahun lagi dia akan mengingatnya ini. Wah, aku pernah difoto waktu aku masih muda kerja. Gitu. Benar banget Tribuners, jadi ini juga pentingnya kamu untuk memilih alat cetak yang berkualitas supaya nanti hasilnya itu juga berkualitas. Nah kayak Mas Bagus gini ya, mungkin yang kegiatannya tuh banyak banget karena selain jadi fotografer, Mas Bagus juga seorang sutradara, Mas Bagus ini juga aktif di komunitas hunting pasar ini, belum lagi kalau mungkin lagi menyiapkan pameran-pameran atau skrip-skrip kayak gitu kan. Nah ini butuh banget ya sama perangkat yang ini tuh memudahkan kehidupan kita sehari-hari kayak HP printer Smart Tank ini nih. Nah ini Tribuners, simple banget. Kalau mungkin kamu sekarang masih kepikiran kalau misalkan aku mau ngeprint tuh harus dicolok dulu nih ke gawainya. Ini enggak sama sekali. Kamu tinggal download aja yang namanya HP Smart App. Ini sudah ada di App Store dan juga Play Store. Ini kamu nanti tinggal download, nanti melalui aplikasi itu kamu bisa scan, bisa cetak, bisa copy. Pokoknya nggak perlu ribet untuk install setup ini itu, tapi tinggal pakai aplikasinya aja. Nah, ini buat informasi lebih lanjutnya kamu bisa scan aja QR yang ada di layar nih, bisa kamu cek-cek di sini. Nah, Tribuners, sekarang kita lanjut ngobrolin tentang hunting pasar. Masih barengan sama Mas Bagus juga ya, Mas ya. Jadi, Mas, mungkin setelah kiprahnya hunting pasar nih dari tahun 2018 sampai sekarang mungkin 2022 sudah 4 tahun gitu, Mas. Apa nih pengalaman-pengalaman seru yang pernah dilaluin selama hunting pasar ini, Mas? Ya, kalau aku pribadi ya, mungkin pengalaman seru itu karena kalau kita ke pasar itu kan ketemu orangnya tuh, apalagi aku pernah ke beberapa pasar yang di luar Jawa gitu ya. Betul. Kadang-kadang tuh kita punya stigma tertentu terhadap, wah nih orang pasti galak nih gitu. Terus aku takut motret gitu. Nah ini pengalaman yang salah satu mungkin pernah aku alami juga di, kalau nggak salah di waktu di pasar di Balikpapan gitu ya. Jadi ketika aku kesana, mungkin aku nggak punya pikiran, wah bapak ini galak gitu. Saking santainya gitu ya gitu. Ternyata dia ngajak ngobrol aku tentang politik gitu. Nah di situ bisa aja sih debat, tapi ya udahlah, aku ajak ngobrol, aku puasin dia aja lah ngobrolnya gitu. Akhirnya kita ngobrol sejam lama, malah nggak motret, aku malah loh Pak, aku kesini tuh mau motret Bapak gitu. Jadi
kalau kita sudah ngobrolnya aku foto ya. Akhirnya dia malah bersedia di foto. Tapi di sisi lain sebenarnya aku nggak terlalu suka karakter motret yang harus ngobrol terus diarahin gitu, nggak terlalu suka. Karena kan mostly foto-fotoku itu candid dan beberapa foto-fotoku itu aku yang merespon keadaan di situ. Jadi misalnya nih dia dalam keadaan yang tadi kayak di Pasar Beringharjo dia dapat uap-uap bisa jadi ray of light gitu. Nah itu aku bikin komposisi di situ sehingga itu kayak foto itu estetik gitu tanpa harus diarahkan gitu. Nah betul. ketika aku mengarahkan itu kadang-kadang orang tidak dalam posisi sehari-harinya, ya kan? Misalnya nih aku ketemu Raras, aku tiba-tiba foto kamu pas kamu lagi siaran radio gitu misalnya. Itu akan terlihat natural seperti hari-harinya kamu siaran. Tapi begitu aku datang terus, Ras aku foto ya. Karena kamu akan, oh bentar-bentar mas, benerin dulu headphone-nya, terus pura-pura gini ya kan. Jadi kan kita tidak mendokumentasikan apa yang sebenarnya terjadi. Betul, gitu. betul. Nah itu yang sebenarnya nggak terlalu aku suka kalau aku motret gitu ya. Makanya kalau aku motret sebenarnya lebih seneng yang random aja gitu. Nah itu mungkin salah satu pengalaman yang unik. Ketemu orang, diajak ngobrol politik, absurd banget itu waktu itu. Iya sih, di pasar lagi ya kan. Iya kan. Sampai ada pembelinya datang diajak ngobrol, ya aku juga ikut bertiga ngobrol gini. Tapi nggak apa-apa, itu adalah salah satu bentuk kita melatih bagaimana cara kita berkomunikasi. Iya betul. Karena fotografer, director, filmmaker, videografer itu harus punya kemampuan untuk berkomunikasi kepada tim atau kepada subjeknya gitu. Jadi itu melatih kita untuk diterjunkan di medan-medan yang sulit. Terus kita gimana caranya bisa nyambung aja ngobrolnya gitu ya kan. Nah itu bermanfaat banget buat teman-teman. Mungkin nggak ada di kuliah, nggak ada di sekolah, itu kalian bisa langsung pelajari bagaimana cara kita memahami another human being ketika kita ada di ruang publik. Setuju sih mas, karena memang kan ada hal-hal yang memang didapatkannya itu kan langsung di field ya, langsung di lapangan. Dan itu mungkin apa ya, bisa dibilang soft skill-nya kita juga diasah kan ya di situ yang ya. yang nggak kita bisa dapetin ketika kita cuman di rumah atau ketika cuman kita baca literatur gitu. Kita harus benar-benar terjun menghadapi sendiri situasinya gitu. Ya. Mas kalau ditanya pasar pertama yang Mas Bagus datangin buat hunting itu pasar mana mas? Waduh, kalau pasar pertama atau yang paling diinget deh kayak mau balik lagi ke pasar ini karena pasar ini seru banget gitu. Oh kalau yang paling diinget itu waktu itu justru malah sebelum ada hunting pasar. Oke. Jadi aku motret di sebuah pasar di Sorong. Gitu. Papua ya? Iya di Papua gitu. Itu ya beneran kita ya waktu itu malah justru belum kepikiran untuk aku motret di ruang publik itu seperti apa gitu. Di situ keadaannya memang jauh berbeda dengan yang aku alami ketika ada di Jawa gitu. Orang akan lebih galak ya, mungkin terdengar galak, tapi sebenarnya itu hatinya baik semua gitu. Iya. Nah, cuman perihal komunikasi aja. Nah itu yang jadi pelajaran buat aku. Ternyata aku harus mulai ngobrol dulu kalau aku takut gitu. Karena ternyata si subjekku itu malah justru ngajak, kamu kalau mau hunting, kalau mau motret, saya bawa nih, saya anterin ke tempatnya gitu. Jadi tempatnya ditawarin minum ya kan. Tapi kan aku waktu itu masih takut gitu untuk motret di ruang publik gitu. Jadi itu yang justru salah satu menjadi pengalaman yang paling berharga ketika nantinya aku motret di pasar lagi, berarti aku harus lebih terbuka sama orang. Dan ini berasa banget ya mas ya setelah maksudnya udah ada hunting pasar setelah beberapa tahun belakangan ini, berarti kan secara nggak langsung social skills nambah dong ya berarti kan. Ke pasar tuh kayak pulang ke rumah sekarang. Jadi kayak akrab soalnya. Iya kayak bukan cuek ya, tapi kayak bisa membaur aja gitu. Dan ketika kita membaur tanpa perasaan takut, perasaan rikuh, orang tuh juga akan menerima energinya tuh ya santai aja sama kita gitu. Oke, sekarang kita akan ngobrolin tentang proyeknya Mas Bagus gitu. Mas, tadi kalau aku sudah melihat karya cetaknya nih, mungkin ada karya-karya lain yang mau dipertontonkan karena aku pengen banget lihat nih Mas.
Kebetulan kita tinggal nengok ke belakang aja ya. Oke. Ya. Oh, baik. Nah, ini salah satu karya yang mix media. Oke. Gitu. Jadi Gimana, Mas? fotografi tadi aku bilang nggak hanya di media digital, tapi aku print juga. Tapi di sisi lain aku bikin media fotografi ini bercampur atau berkolaborasi dengan teknologi video mapping. Oke. Jadi kalau dilihat teman-teman di belakang itu ada fotoku yang aku mapping ke instalasi ya. Iya. Kita sebutnya instalasi. Karya ini adalah berasal dari barang bekas. Oh. Jadi kalau dilihat lebih dekat lagi itu ada box-box itu, Iya. kotak-kotak bekas packaging gitu. Iya. Aku kumpulin, aku cari yang seukuran. Terus di luarnya yang bikin dia berwarna putih itu adalah dari skrip film, dari print yang tidak terpakai. Jadi saya kamu mau print, ternyata typo, kita harus print ulang. Iya, benar. Atau ternyata harus bolak-balik, kita harus kertasnya harus kebuang lagi gitu. Iya. Jadi yang tadinya harusnya jadi sampah malah jadi satu karya gitu. Oke. Jadi karya ini mungkin kalau dipajang di rumah teman-teman ya, jadi seperti ini rumahnya berasa museum. Langsung suruh mampir semuanya ya. Tinggal tarikin tiket masuk aja berarti Tribuners. Iya. Selain itu jadi pertunjukan juga kan. Maksudnya fotografi yang tadinya hanya bisa kita nikmati secara sakral sebagai karya cetak gitu. Kita bisa nikmati ini sebagai pertunjukan multimedia yang menarik gitu. Iya. Ini kan kita bermain ilusi dan ilusi visual. Kalau kita lihat di sini mungkin kayak compang-camping gitu, tapi mungkin teman-teman yang di rumah melihat dari angle kamera yang pas itu akan jadi sebuah ilusi visual yang berdimensi. Iya, benar. Nah, Tribuners, mungkin kalau kamu amati, ini nggak ada yang cerak ya kalau instalasi di belakang ini itu asalnya dari barang-barang yang di-recycle ya Mas ya, sedemikian rupa supaya bisa menjadi salah satu karya seni yang apik juga pastinya Tribuners. Nah, ini sama sebetulnya kayak HP Printer Smart Tank yang bahannya itu terbuat dari 25% bahan-bahan daur ulang. Jadi sangat-sangat sustainable ya. Terus udah gitu, ini sangat mudah untuk dioperasikan. Tadi Rara sudah sempat menyinggung di awal kalau kamu mau mengoperasikan printer HP ini kamu tinggal pakai aplikasi aja. Jadi langsung pakai handphone kamu. Udah gitu, kalau misalkan Tribuners mau ganti tintanya nih, udah nggak perlu ribet-ribet lagi, udah nggak perlu takut, aduh tumpah nanti tangannya jadi kotor segala macam karena sudah ada teknologi anti-spill. Plus, ini yang terpenting nih Tribuners, ini sangat-sangat hemat printer ini. Karena bisa ngeprint sampai 8.000 halaman warna dan juga 6.000 halaman hitam. Wah, cocok nih ya buat skripsian ya. Oke, nah habis ini supaya kamu tahu lebih lanjut terkait dengan HP Printer Smart Tank ini, Raras bakalan ngobrol-ngobrol sama yang sudah tersambung sama Raras jauh di sana, tapi tidak menghalangi komunikasi pada kesempatan kali ini ya. Untuk itu, kali ini aku akan langsung menyambut Mas Aditya Suryadinaga selaku HP Ink Print Consumer Market Development Manager. Halo Mas Adit. Halo Mbak Ras dan teman-teman Tribuners, apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah langsung aja yuk Mas Adit, ini mungkin Tribuners udah pada penasaran terkait sama HP Printer Smart Tank ini. Boleh diceritain dikit dong Mas? Oke, thank you nih Mbak Ras. Nah teman-teman Tribuners, HP kita memiliki printer line up terbaru, kita menyebutnya HP Smart Tank. Nah, HP Smart Tank ini kita launching untuk menyasar segmen-segmen UMKM. Jadi misalnya nih teman-teman Tribuners memiliki usaha-usaha mikro di rumah. Nah, printer ini sangat cocok sekali untuk dipakai oleh Tribuners sekalian. Kenapa? Yang pertama yang jelas adalah fiturnya lengkap. Nah, printer HP Smart Tank ini dilengkapi dengan fitur auto duplex. Nah, auto duplex itu apa nih teman-teman Tribuners? Jadi kalau misalnya dulu nih teman-teman Tribuners mau ngeprint bolak-balik. Kalau dulu kan kita secara manual ya, lembar pertama di print, udah keluar, baru lembar kedua kita balik kertasnya, kita print ulang. Nah itu kan memakan waktu ya. Nah sekarang dengan fitur auto duplex, teman-teman Tribuners itu nggak perlu melakukan hal-hal manual seperti itu akan otomatis ada di settingan printernya. Itu nomor satu. Dan nomor kedua tentunya printer high-end Smart Tank 750 ini kita lengkapi dengan fitur konektivitas LAN.
Jadi nih kalau misalnya teman-teman Tribuners berada di kantor, lalu mau sharing printer, misalnya satu printer untuk 10 orang, nah itu bisa dilakukan oleh HP SmartTank 750 ini dengan konektivitas LAN. Jadi tinggal colok kabel LAN, itu bisa sharing ke beberapa orang. Jadi teman-teman Tribuners nggak perlu lagi nih repot-repot mesti beli 2, 3, atau 4 printer. Cukup satu printer bisa di-sharing ke beberapa orang. Oke, nah next-nya adalah yang sangat-sangat penting buat teman-teman Tribuners. Kalau dulu kita mau servis printer itu sangat repot ya teman-teman Tribuners ya. Kita perlu bawa printer tersebut ke service center terdekat. Itu sudah buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang biaya. Oke, nah di HP SmartTank 750 ini nih teman-teman Tribuners, kita lengkapi dengan service on-site. Jadi misalnya nih di kantor teman-teman Tribuners ini ternyata printernya rusak nih. Nah nggak perlu repot-repot lagi bawa ke service center HP. Cukup nih teman-teman call ke service center HP. Kita yang akan datang ke tempat teman-teman Tribuners untuk memperbaiki printer tersebut. Jadi teman-teman Tribuners itu nggak perlu capek, nggak perlu repot, dan nggak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk membawa printer tersebut ke service center. Nah, bisa saya bilang HP SmartTank 750 ini adalah paket komplit untuk teman-teman Tribuners semua. Seperti itu. Oke, jadi emang keren banget ya printer yang satu ini Tribuners, dan mungkin ini bisa menunjang produktivitas kamu, aktivitas kamu sehari-hari juga ya pastinya. Oke, Mas, ini pertanyaan Raras yang selanjutnya aku pengen nanya ini kalau kita mau beli HP printer SmartTank ini itu bisa dibeli di mana? Terus kalau misalkan aku udah beli nih garansinya berapa lama? Aduh, ini kok aku jadi banyak banget tanyanya, maaf ya Mas, soalnya aku excited banget nih sama teknologi yang satu ini. Boleh dong diceritain Mas, di-spill dikit. Oke, thank you nih Mbak Raras pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya buat teman-teman Tribuners, belinya di mana? Nah, HP SmartTank 750 ini tersedia di toko offline atau di toko online manapun yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman Tribuners ini tersedia di mana aja printer ini. Nggak perlu takut kalau misalnya nggak dapet, itu bisa cari langsung di platform e-commerce. Kalaupun misalnya teman-teman Tribuners udah mempunyai referensi toko, misalnya sudah sering beli di toko IT di Mangga 2 atau dimanapun itu bisa kontak mereka dan mereka akan mendapatkannya untuk teman-teman Tribuners. Nah, untuk garansinya yang tadi saya sudah mention, garansi on-site selama 2 tahun atau 20.000 lembar. Seperti itu. Nah, itu semua paket yang bisa HP berikan untuk teman-teman Tribuners untuk mendukung produktivitas teman-teman Tribuners semuanya. Oke, kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Adit, penjelasannya udah jelas banget ya Mas, bagus ya. Aku jadi banyak tahu juga tentang teknologi terbaru dari printer HP ini. Nah, mungkin penasaran nih, aku sekarang pengen nyobain juga untuk ngeprint pakai HP printer ini. Mas Bagus penasaran nggak? So pasti, karena sebenarnya tadi aku udah sempat install aplikasinya. Oke. Jadi aku tadi sempat install aplikasinya HP Smart App. Ya. Iya, jadi betul. Kebetulan ini aku punya salah satu karya yang aku seneng banget. Ini pasar yang sama dengan yang tadi aku ceritain di Kelandasan di Balikpapan, yang diajak ngobrol Bapak itu tadi. Nah, tapi beda subjek ya. Ini aku seneng banget karya ini, dan aku mau printnya langsung pakai HP Smart App ini. Cukup tinggal aku langsung pilih fotonya, lalu aku print langsung. Oke, sesimpel itu ya. Simpel banget ya. Simpel banget. Nah, kita tungguin sambil dia keluar ya ini ya. Nah, ini dia Ras, sudah selesai. Hasil cetaknya. Oke. Wah, tajam banget ya warnanya ya. Ya, kebetulan aku kenal banget sama foto ini ya. Jadi, ya kalau aku lihat nyawanya keluar. Ini foto di pasar Kelandasan di Balikpapan gitu. Jadi aku suka banget sama foto ini karena dia menyerupai kayak gate gitu. Nah, ini uniknya di pasar nih. Jadi instalasi, aku sebagai instalasi karya ya. Natural ya. Wajan sama panci itu jadi kayak gate gitu loh. Iya, paham. Iya, dia punya
punya kedalaman dimensi gitu, terus si bapak ini juga nggak sengaja nengok gitu. Nah ini bedanya ketika kita tadi motret yang candid sama yang benar-benar diarahin, kamu nggak bisa dapet pose yang seperti ini nih. Gitu. Nah dan karena aku kenal banget foto ini ya, gitu, jadi aku ngerasanya ya wow. Wow. Iya, keren banget. Tapi gimana Mas Bagus hasilnya? Maksudnya secara fotografi gitu, kalau menurut Mas sendiri gimana sih foto ini setelah dicetak? Fotografer tuh rewel. Oke. Terutama ketika karyanya dicetak gitu ya. Jadi ya kayak aku sempet sampai bengong sendiri kan ngeliatin ini. Ya ini beneran sesuai ekspektasiku ketika melihat karya foto ini secara digital, sama aku udah bayangin tuh nanti kalau dicetak tuh pasti kayak gini gitu. Iya. Dan ini warnanya keluar, ya nyawanya juga keluar. Iya, keren banget. Inilah pentingnya kamu Tribuners untuk memilih perangkat yang juga mendukung sama pekerjaan kamu sehari-hari. Ini Mas Bagus, seorang fotografer, merasa bahwa hasil dari HP Printer Smart Tank ini benar-benar bisa sesuai ekspektasi Mas Bagus ya Mas ya? Iya, aku takjub sendiri ya sama fotoku ya. Jadi speechless. Iya. Ya, nah ini Tribuners dan kamu kalau misalkan sekali lagi masih bingung-bingung gimana sih cara mengoperasikannya, itu kamu tinggal download aja aplikasinya, nggak usah repot-repot lagi ya. Bisa scan, bisa print, bisa copy, semuanya di HP Smart App dan juga pastinya dengan HP Printer Smart Tank. Oke Tribuners, tadi kita udah nyobain ngeprint pakai HP Printer Smart Tank. Tadi Mas Bagus sebagai seorang fotografer sudah membuktikan sendiri ya Mas ya. Kalau hasilnya ini emang oke banget, jadi memang sangat-sangat memuaskan. Dan buat kamu Tribuners yang mungkin masih bingung-bingung nih, lagi cari-cari printer, apa ya kira-kira yang gak ribet, apalagi buat kamu yang punya segudang aktivitas, ini bisa banget kamu pakai HP Printer Smart Tank ini. Dan pun nanti juga untuk pengoperasiannya ini sangat-sangat simple gitu ya, kamu gak perlu setup apa yang ribet-ribet gitu. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara. Waktunya Raras mengucapkan terima kasih kepada Mas Bagus sudah bersedia untuk diajak ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Dan juga kepada Tribuners, Mas Bagus ini sebetulnya adalah salah satu juri di Lokal Urban Fest. Nah, ini diadakan atas kolaborasi dari Tribun News dengan HP Indonesia. Lombanya sebetulnya ada macam-macam, ada lomba arsitektur, dan tadi juga ada lomba fotografi, ada lomba fashionnya juga. Dan sekarang ini teman-teman Tribuners bisa bantu vote aja nih. Nah, tinggal klik ke link bit.ly/lokalurbanfest. Di sana juga teman-teman Tribuners bisa cek-cek pameran virtualnya. Keren banget pokoknya ya. Oke, sekarang Kak Raras juga harus berpamitan dulu. Terima kasih banyak kepada Tribuners yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Sampai jumpa.